Tayyib, walhamdulillah, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang dasar-dasar bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelompok marfu'atul asma. Tayyib, sebelumnya kita telah membahas beberapa kelompok dari marfu'atul asma. Perlu kami ingatkan, kita telah membahas tentang fa'il, kemudian naibul fa'il, selanjutnya membahas mubtada dan khabar. Dan pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang ismu kana wa akhwatiha. Kita akan membahas isim kana dan saudari-saudarinya. Taib, kana dan saudari-saudarinya merupakan fiil-fiil yang masuk pada susunan mubtada dan khabar sehingga merofakkan mubtada dan menasobkan khabar. Tayyib, pada intinya bahwasanya kalau kita memahami mubtada dan khabar, maka insyaallah pada marfu'atul asma ini, yaitu tentang isim kana dan saudari-saudarinya, insyaallah kita akan dapat memahaminya dengan mudah. Intinya bahwasanya nanti ada susunan mubtada dan khabar. Nah, selanjutnya dia dimasuki oleh kana dan saudari-saudarinya yang merupakan fiil-fiil. Kemudian mubtada dan khabar tadi dia berubah karena adanya kana dan saudari-saudarinya. Baik. Nah, mubtada yang telah dirofakkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim kana. Oleh karena itulah, maka isim kana dia masuk dalam kategori marfu'atul asma. Karena dia telah dirofakkan oleh kana dan saudari-saudarinya. Kemudian, khobar yang telah dinasobkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar kana. Jadi, khobarnya sudah berubah menjadi khobar kana, yang dia itu nanti mansub. Mansub dan tidak lagi dia marfu, karena asalnya khobar dia marfu. Akan tetapi tatkala dia sudah kemasukan kana dan saudari-saudarinya, maka khobar kana di sini dia menjadi mansub. Baik, contohnya supaya kita dapat memahami materi ini. Kita perhatikan contohnya, misalnya Allahu alimun. Kita perhatikan susunan kalimat ini, yaitu Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Kita perhatikan di sana ada isim marfu yang terletak di awal kalimat, yaitu lafdzul jalalah Allah. Kemudian ada isim marfu yang kedua, yaitu alimun. Maka kita tahu bahwasanya susunan ini merupakan susunan mubtada dan khabar. Lafdzul jalalah Allah sebagai mubtada, kemudian alimun dia sebagai khabar. Baik. Kemudian tadi dikatakan dia dapat dimasuki oleh kana dan saudari-saudarinya, sehingga nanti berubah i'rabnya. Kita perhatikan tatkala dia kemasukan kana. Kana tadi dia merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Sehingga susunan mubtada dan khobar tadi berubah menjadi kanallahu aliman. Kita perhatikan. Lafdzul jalalah Allah dia rofa. Dia tatkala kemasukan kana, dia berubah namanya menjadi isim kana. Dia tidak lagi kita katakan sebagai mubtada, namun kita katakan dia sebagai isim kana, yaitu asalnya mubtada yang dia kemasukan kana. Taib, kemudian aliman. Nah, di sini dia mengalami perubahan i'rab. Yang awalnya dia rofa berubah menjadi nasab. Manakala apa? Manakala kemasukan kana. Sehingga aliman di sini dia adalah sebagai khobar kana. Saya kira dapat dipahami. Sehingga menjadi kanallahu aliman. Dan tidak kita baca kanallahu alimun. Sudah berubah menjadi kanallahu aliman. Sekali lagi, lafdzul jalalah Allah dia sebagai isim kana. Aliman dia sebagai khobar
kana. Baik. Contoh yang lain misalnya. Muhammadun mujtahidun. Ini juga susunan mubtada dan khobar. Baik, misalnya kita masuki dengan kana. Maka dia berubah menjadi kana Muhammadun mujtahidan. Kita perhatikan. Muhammad dia adalah isim kana yang dia marfu. Kemudian mujtahidan dia khobar kana yang dia adalah mansub. Dan demikian pula untuk contoh-contoh yang lain.